Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Maimunatu Zakia dengan NIM 4111801002 dari Prodi Akuntansi Manajerial. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil riset penelitian dengan judul Pengaruh Kompensasi, Kepuasan Kerja, dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Turnover Intention pada Karyawan PT Amtek Engineering Batam. Pada presentasi kali ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, latar belakang, tujuan penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Masuk yang pertama, bagian pertama ialah latar belakang. Jadi, yang latar belakangi penelitian ini ada 3 poin. Yang pertama, banyaknya karyawan yang meninggalkan perusahaan dengan berbagai alasan. Yang kedua, perusahaan belum mengupayakan strategi dalam menghindari terjadinya turnover. Yang ketiga, tidak ada pendalaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya turnover. Kemudian di samping terdapat tabel, yaitu tabel perputaran karyawan PT Amtek Engineering Batam periode 2018 hingga 2021, terlihat tahun 2018 menempati angka 13,57%, di mana angka tersebut dikatakan cukup tinggi. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, menjadi 9,67%. Penurunan tersebut bisa jadi disebabkan oleh pada tahun 2020 ini merupakan tahun awal terjadinya pandemi COVID-19. Jadi bisa saja karyawan tidak memilih untuk keluar dari perusahaan. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang mengalami kenaikan kembali menjadi 10,43%. Nah, kenaikan ini sebenarnya apa yang penyebabnya ini apa? Nah, itu yang akan diteliti pada penelitian ini. Kemudian peneliti membaca artikel-artikel atau peneliti sebelumnya. Yang pertama ada Yunisi dan Putra meneliti pengaruh kepuasan kerja dan lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention. Lalu yang kedua ada Rahmat meneliti tentang pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap turnover intention. Jadi masing-masing peneliti meneliti penyebab turnover intention ini ada 2. Nah, untuk penelitian ini saya menggabungkannya menjadi satu kesatuan, yaitu pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention. Kemudian lanjut, tujuan penelitian didapati untuk penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari kompensasi terhadap turnover intention, untuk mengetahui pengaruh dari kepuasan kerja terhadap turnover intention, untuk mengetahui pengaruh dari lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention, dan untuk mengetahui pengaruh dari kompensasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention. Lanjut ke metodologi penelitian. Jadi pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif di mana data yang diperoleh itu berupa angka atau bersifat numerik dan akan diolah menghasilkan data berupa angka pula. Untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan 4. Yang pertama, analisis regresi linear berganda untuk mengetahui kekuatan antara pengaruh dari variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik, di mana uji ini untuk mengetahui apakah data yang diperoleh ini layak untuk diuji regresi atau tidak. Kemudian ada uji hipotesis untuk menguji hipotesis yang ada pada penelitian ini. Kemudian yang keempat ada uji determinasi koefisien, ini untuk mengukur atau untuk menguji seberapa jauh variabel independen ini dapat mempengaruhi variabel dependen. Lalu untuk waktu dan tempat, berlokasi di PT Amtek Engineering Batam dan berlangsung dari bulan Januari 2022 hingga selesai. Untuk populasi dan sampel populasi pada penelitian ini sejumlah 1.239 karyawan dan sampel berjumlah sebanyak 300 karyawan. Sampel didapati menggunakan perhitungan rumus Lovin, didapatilah sampel sebanyak 300 karyawan. Kemudian untuk teknik penarikan sampel, saya menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama karyawan adalah posisi operator dan kontrak.
Yang kedua telah bekerja minimal 3 bulan. Yang ketiga telah melakukan penjambungan kontrak minimal 1 kali. Untuk instrumen pada penelitian ini saya menggunakan kuesioner dan diukur menggunakan skala Likert yang dengan poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 setuju, dan poin keempat sangat setuju. Baik, langsung ke hasil analisis data. Jadi setelah data diperoleh, maka dilanjutkan untuk menganalisis data statistik menggunakan SPSS. Hasil yang pertama adalah kriteria responden. Jadi data yang masuk ini respondennya siapa saja sih? Nah, untuk yang pertama, untuk usia karyawan, usia responden pada penelitian ini lebih dominan pada yang berusia 22 hingga 25 tahun. Jadi masih dapat dikatakan masih muda. Lalu untuk gender lebih didominasi oleh responden atau karyawan laki-laki daripada perempuan, yaitu sejumlah 160 orang. Kemudian lama bekerjanya nih, responden karyawan yang menjadi responden lebih dominan yang telah bekerja selama 1 tahun. Kemudian kita lanjut kepada uji validitas. Uji validitas ini untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan atau pernyataan pada instrumen ini dikatakan valid atau sah. Ini apabila R hitung lebih besar daripada R table. Terlihat R table untuk penelitian ini adalah 0,113 dan untuk R hitung masing-masing variabel terlihat lebih besar daripada R table sehingga masing-masing variabel dikatakan valid. Kemudian ada uji reliabilitas. Ini untuk mengetahui apakah terdapat konsistensi dari waktu ke waktu untuk masing-masing variabelnya, untuk masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan variabel. Nah, akan dikatakan reliable apabila lebih besar dari 0,6 dan masing-masing variabel ini nilainya adalah lebih dari 0,6 sehingga dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas ini masuk kepada uji asumsi klasik, di mana uji untuk penetapan apakah data yang diperoleh ini layak untuk diuji regresi atau tidak. Nah, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini untuk mengetahui apakah data yang diperoleh ini terdapat asumsi normalitasnya, apakah dikatakan normal atau tidak. Ini apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,066. Lebih besar dari 0,05. Nah, untuk nilai signifikansi normalitas pada penelitian ini adalah 0,066. Jadi lebih besar daripada 0,05 sehingga asumsi normalitas terpenuhi atau data penelitian dikatakan normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi yang baik jika nilai toleransi lebih besar dari 0,1, 0, dan nilai FIF atau variance inflation factor lebih kecil daripada 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan nilai toleransi lebih besar dari 0,10 masing-masing variabelnya, dan nilai FIF-nya lebih kecil daripada 10 untuk masing-masing variabel. Kemudian lanjut ke uji heteroskedastisitas. Ini untuk menguji apakah terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak. Itu dilihat dari nilai signifikansi. Apabila lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan apabila nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel adalah lebih besar dari 0,05 sehingga asumsi homokedastisitas terpenuhi atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian lanjut ke analisis regresi linear berganda. Ini untuk mengetahui kekuatan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Ini nilai konstantanya, dan ini nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel, sehingga didapatilah model regresi Y sama dengan 1,526 ditambah 0,043X1 tambah 0,106X2 ditambah 0,410X3, di mana nilai konstanta ini berarti apabila terjadi kenaikan
1% saja itu akan mempengaruhi nilai dari turnover intention, nilai dari variabel dependennya. Kemudian untuk nilai masing-masing variabel independennya nih, apabila terjadi kenaikan satu satuan saja, maka akan mempengaruhi nilai dari variabel dependen, yaitu turnover intention. Sebanyak nilai yang ada tertera di tabel. Dan dengan catatan apabila variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan atau tetap. Selanjutnya ada uji T. Uji T ini adalah uji hipotesis secara parsial atau secara terpisah dengan melihat nilai signifikansinya. Nah, untuk variabel kompensasi nilai signifikansinya 0,304, di mana angka tersebut lebih besar daripada 0,05, sehingga hipotesis pertama, yaitu variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap turnover intention, ditolak karena lebih besar daripada 0,05. Kemudian yang kedua, variabel kepuasan kerja memiliki nilai signifikansi 0,000, di mana angka nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Sehingga hipotesis kedua diterima, yaitu variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Yang ketiga ada variabel lingkungan kerja fisik, di mana nilai signifikansinya 0,000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga H3, yaitu variabel lingkungan kerja fisik, berpengaruh signifikan terhadap turnover intention, diterima. Selanjutnya ada uji F. Ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan, di mana nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, sehingga variabel kompensasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh secara simultan terhadap turnover intention. Itu saja hasil dari penelitian. Kemudian kita lanjut ke, masih ada koefisien determinasi. Ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen. Terlihat R-square-nya bernilai 0,648 atau sebesar 64,8%. Ini pengaruh variabel turnover intention dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, yaitu kompensasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja fisik. Dan nilai sisanya sebesar 35,2% ini dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh kompensasi terhadap turnover intention. Dari hasil pengujian, variabel kompensasi memiliki nilai signifikan lebih besar daripada tingkat signifikan 0,05, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa ada pengaruh antara kompensasi dan turnover intention. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tercapai atau tidak tercapainya tujuan kompensasi di PT Amtek Engineering Batam, karyawan tetap membuat karyawan berkeinginan untuk meninggalkan perusahaan. Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu, yaitu Nugroho tahun 2018, yang menyatakan pemberian kompensasi yang belum cukup memenuhi kebutuhan akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan kompensasi, dan hal tersebut berimbas pada kenaikan tingkat turnover intention pada perusahaan. Kemudian yang kedua ada pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention. Hasil dari pengujian hipotesis variabel kepuasan kerja memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikan 0,05, sehingga penelitian ini dikatakan berhasil membuktikan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap turnover intention. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika karyawan mendapatkan kepuasan kerja, maka akan berimbas pada turunnya tingkat turnover intention. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan sangat banyak. Contoh sederhananya ialah bagaimana karyawan menyukai pekerjaannya. Jika karyawan tidak puas dengan pekerjaannya, tentu akan menimbulkan keinginan untuk mencari pekerjaan yang baru. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu, yaitu peneliti Alamsyah tahun 2018, yang menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Kemudian ada pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention. Hasil dari pengujian variabel lingkungan kerja fisik memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikan, yaitu 0,05. Sehingga penelitian ini dapat membuktikan bahwa ada pengaruh antara variabel lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention. Hal tersebut mengindikasikan bahwa karyawan yang tidak merasa nyaman dan aman akan mempunyai keinginan untuk meninggalkan perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian terdahulu, yaitu penelitian Alamsyah tahun 2018 yang menyatakan lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Terakhir adalah pengaruh kompensasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention. Jadi hasil dari pengujian hipotesis F, yaitu hipotesis yang untuk menguji pengaruh simultan, memiliki nilai signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikan, yaitu 0,05. Sehingga secara simultan, variabel kompensasi, kepuasan kerja, dan lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap turnover intention. Selain itu, diperoleh juga nilai koefisien determinasi sebesar 64,8%, yang artinya variabel turnover intention itu dipengaruhi sebesar 64,8% dari variabel independen. Angka tersebut lebih besar dari 50%, sehingga bisa dikatakan cukup tinggi. Jadi, cukup untuk mempengaruhi variabel turnover intention itu. Terakhir, ada kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama, variabel kompensasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover intention dengan nilai signifikan 0,304 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover intention dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Yang ketiga, lingkungan kerja fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover intention dengan nilai sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dan yang terakhir, kompensasi, lingkungan kerja, dan lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap turnover intention dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Baik, untuk presentasi hasil penelitian saya hanya sampai di sini saja. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan ini tambahan untuk dokumentasi saya selama melakukan atau melaksanakan penelitian di PT Amtek Engineering Batam. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.